Tes. Ini akun nyalanya gimana? Oh, udah nggak ngomong. Nggak ngomong kan? Ini aku ganti namanya. Masih pakai nama Buratma soalnya. Buat Bapak dan Ibu yang jadi co-host, mohon untuk siap-siap unmute ya, mute pesertanya ya. Aku tahu mute gimana, Sam? Sam tahu mute gimana? Kita pakai headset lagi deh ya. Apakah sudah terdengar? Bagus ya. Sudah, Pak. Sudah cukup jelas ya? Ya, dengar. Saya mau memastikan dulu di studio 1 kalau pakai face shield seperti ini suaranya mantul nggak ya? Maksudnya udah bagus ya? Udah. Kenapa? Lupa deh. Hah? Lupa tahunnya. Berarti ada status. Saya. Lampunya bisa digeser dikit nggak lampunya? Bu Monik. Ini nggak kedengeran, kita tes dulu Pak. Kita tes dulu ya. Kalau Tes 1 3 1 3. Ketapang 1, ketapang 3. sudah oke Pak Andreas? Tes suara. Terdengar, Bu. Oke, mantap. Oke, mantap.
impostor gitu. Saya belum mute ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat ya Miss Monica. Pastinya kami mengharapkan Bapak Ibu guru di rumah maupun yang ada di studio, bahkan dimanapun kita berada saat ini, kami mengharapkan selalu dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, saat ini kita sudah di penghujung tahun 2020. Setelah kita melewati masa pandemi yang cukup panjang. Ya, kita saat ini sudah sampai di bulan Desember ya Pak. Bulan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan pastinya kita selama ini tetap mengucap syukur. Ya, walaupun di rumah ya. Ya, karena Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saat ini kita mengucap syukur ya Pak. Betul. Kita di hari ini tiba di perayaan kebaktian Natal Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang tahun 2020. Dan tema kita untuk kebaktian Natal ini adalah Hidupku memuliakan Tuhan. Dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Ya, sebentar lagi kita akan melihat yaitu tayangan video ya, dari doa-doa dari seluruh dunia tentang bagaimana menghadapi COVID-19. Pastinya bukan hanya kita yang berdoa supaya pandemi ini dapat berlalu, tapi seluruh dunia pun menginginkan hal tersebut. Biarlah saat ini kebaktian kita akan mulaikan, dan sebelumnya mari kita lihat video pembukaan. Lord, you are our refuge and strength. E ajuda-nos a não temer. As the earth is shaken, No estás con nosotros, Señor Todopoderoso. You are calling us to be still. Be still. Nem passividade. That you will be exalted among the earth. Be still. Be creative. À être généreux. A ser amables. Believe and trust that you are God. Estar quietos. Be mindful. Hacer tu pueblo tu amado. Lord, we bring our hopes to you. Our families. Our finances. Nossa saúde. E em nossa quietude. En nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestros hospitales.
tusaidie kuona unayotenda. We pray for wars to cease. Oramos para que cesen las guerras, para que las armas se destruyan. And peace declared as we face this together. We pray for the people trapped in their homes. With those who do them harm. To help to be released and restored. We pray for communities unable to isolate. Obligés de cohabiter, craignant d'être infectés. نصلي من أجل شفاء المرضى. Ivai navo mukushunguruzwa no kuchema kwao. Acompaña a las personas en medio de su ansiedad y aflicción. Help us to be still. As you are exalted among the nations, exalted in all the earth. Até mesmo nesse momento. Be with us. Be our fortress, Almighty God. Amen. Semuanya untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah Natal pada hari ini. Allah pencipta langit dan bumi, dialah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Sekalipun dunia berubah dan gunung-gunung bergoncang, kita tidak perlu takut. Biarlah seluruh ciptaan sujud menyembah di hadapannya, karena perbuatannya yang ajaib dan sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat satu pujian, nyanyian baru bagi Allah. Bersorak-soraklah bagi Raja kita. Kita akan berdoa. Doa pembukaan akan dilayani oleh penatua khusus Ibu Reli. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit, tapi 9 bulan kami bisa melewatinya adalah sebuah anugerah yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong di dalam kebaktian Natal guru karyawan saat ini. Supaya semuanya boleh kami mengalami Tuhan lewat pujian, lewat kesaksian, lewat persembahan pujian, lewat firman Tuhan. Iman kami dikuatkan di masa-masa sulit, di tengah-tengah keluarga, maupun di dalam kami sebagai guru karyawan. Hidup kami mempermuliakan. Pimpinlah ibadah ini, dan kami percaya
Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Mari kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita mengikuti narasi yang pertama. Bagaimana mungkin aku bertemu muka dengan Yang Maha Kudus? Hidupku bercela, bergelimang dalam dosa, tak layak menghampiri tahta kudusnya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saat ini kita merayakan Hari Natal, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita. Biarlah kita saat ini tidak lagi berkeluh kesah, karena sudah datang penolong kita yang ajaib. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 81, Oh datanglah Immanuel.
kita mengikuti virtual choir SKK di Jakarta. Mari saat ini kita akan mendengarkan narasi yang kedua, Terang Bintang Fajar Berseri. Terang bintang fajar berseri. Terang bintang fajar berseri. Cerminan sorga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatmu, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia, kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah mutiaraku, putra mahkota Bapamu, Pangeran Maha Mulia. Kau bunga bakung hatiku, betapa harum Injilmu, liburan yang sempurna.
Hosiana, kau dandanan dan santapan yang sorgawi. Kau sertaku tiap hari. Ya Bapa Maha Mulia, sebelum ada dunia telah kau pilih aku. Di dalam putra tunggalmu, kau menerima diriku, padanya ku terpadu. Haleluya, hidup sorga yang sempurna diberinya, sukacita tak terhingga. Kita dengarkan virtual choir SKK Cibubur. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ketika sorga bernyanyi, maka dunia pun damai dan sejahtera. Saat ini, biarlah kita juga bangkit dan bersorak untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat, Gita Sorga Bergema. Ini dari aku, sampai aku. Sejahtera
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Inilah firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda kepada setiap kami, ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka firman Tuhan. Bacaan kita sesuai dengan tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu hidupku memuliakan Tuhan. Kita akan lihat dari Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-56. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, tema Natal SKK tahun ini adalah hidupku memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan, saudara? Mungkin ada di antara kita yang kemudian dengan spontan saja mengatakan, menjawab, ya, bernyanyi bagi Tuhan. Hello, please deh. Saudara, itu bukan definisi dari memuliakan Tuhan. Itu hanya salah satu bentuk wujud dari memuliakan Tuhan. Dan lagi kalau kita mau mempertanyakan, maka apakah memang hanya bernyanyi bagi Tuhan yang bisa disebut sebagai memuliakan Tuhan? Lalu bagaimana dengan perbuatan yang lain? Nah, saudara-saudara, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan adalah mengaminkan dan mengimani, sekaligus tentu mentaati segala sesuatu yang difirmankan Tuhan. Sedangkan bentuknya, wujudnya dari memuliakan Tuhan itu bisa bermacam-macam, saudara. Seperti yang dikatakan Paulus, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu
kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, berdasarkan pemahaman ini, mari kita belajar dari Maria. Kenapa dan bagaimana Maria memuliakan Tuhan? Kenapa saudara Maria memuliakan Tuhan? Ingat saudara, bukan karena Tuhan kurang mulia atau tidak mulia sebelumnya maka harus dimuliakan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang pada dirinya sendiri sudah memiliki kemuliaan yang penuh, saudara. Nah, jadi kenapa Maria memuliakan Tuhan? Jawabannya sederhana, saudara, karena perkataan Elizabeth yang mengkonfirmasi kembali akan kehendak Tuhan. Kehendak yang seperti apa, saudara? Kehendak untuk Maria menerima tanggung jawab sebagai ibu yang melahirkan Yesus. Jadi Maria mengaminkan, mengimani apa yang dikatakan kembali oleh Elizabeth itu. Tanpa tahu akan seperti apa nantinya atau bagaimana ke depannya. Jadi ketika Maria menerima semuanya itu, itulah saat Maria dikatakan atau boleh disebut sebagai memuliakan Tuhan. Kenapa, saudara? Ya karena tadi kita sama-sama sudah mencoba untuk memikirkan tentang definisi dari memuliakan Tuhan, yaitu mengaminkan dan mengimani serta mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Jadi Maria mengaminkan, mengimani dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupnya. Artinya saudara, dia membuka diri agar kehendak Tuhan itu boleh berlaku di dalam hidupnya. Saudara-saudara, sebagai guru dan karyawan di SKK Jakarta dan Cibubur, mari saudara saya mengajak kita sama-sama introspeksi. Sudahkah kita semua memuliakan Tuhan dengan meyakini bahwa tugas tanggung jawab yang kita jalani selama ini, entahkah itu sebagai guru, entahkah itu sebagai karyawan, entahkah itu sebagai badan pengurus yayasan, adalah bagian dari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Agar kehendak Tuhan itu boleh diberlakukan di dalam dan melalui hidup kita, saudara. Bagi para siswa dan siswi di setiap jenjang, dan tentunya juga bagi masa depan SKK itu sendiri. Saudara, saya pribadi tentu mengapresiasi bagi para guru dan karyawan yang telah berdedikasi sampai hari ini. Bahkan sampai akhir masa tugasnya, dan bahkan setelah selesai masa tugasnya masih bersedia diperpanjang. Kita menyadari bahwa tentu semua itu dapat dilakukan karena dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa semua yang kita kerjakan itu adalah semata-mata karena panggilan dan kehendak Tuhan. Tetap semangat dan tetap setia, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, saudara. Next slide. Lalu bagaimana Maria memuliakan Tuhan? Terus bagus. Bagaimana Maria memuliakan Tuhan? Ada dua hal yang menarik untuk diperhatikan, saudara. Yang pertama, yaitu cara Maria menyampaikan Magnificat ini. Magnificat dari kata magnify, ya, memuliakan, membesarkan, mengagungkan. Perhatikan kata jiwaku dan kata hatiku, saudara. Bahwa ternyata di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, kata jiwaku dan kata hatiku itu, kata jiwa itu tidak sekedar hanya menunjuk kepada jiwa, tetapi ternyata menunjuk kepada pribadi manusia itu seutuhnya. Lalu yang kata hatiku itu menunjuk kepada roh, saudara. Bukan hati seperti yang kita pahami, tetapi menunjuk kepada roh. Nah, saudara, apa maksudnya kalau begini? Maksudnya jelas, saudara, bahwa saat Maria memuliakan Tuhan, dia melakukan semuanya itu dengan sepenuh dirinya.
melibatkan pribadi seutuhnya, termasuk jiwa dan rohnya. Jadi secara totalitas, bukan asal-asalan, asal bunyi, asal melakukan, tapi sungguh serius melakukannya dengan sepenuh hidupnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan yang kita lakukan sebagai guru dan karyawan dari Sekolah Kristen Ketapang? Saya menyadari memang betapa sulitnya ketika kita harus sama-sama mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Semua mengalami kesulitan, termasuk juga tentu kita sebagai guru dan karyawan. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah karena kesulitan itu lalu kemudian kita berpikir bahwa ya yang penting asal saya menyampaikan, asal saya bekerja, tidak peduli apakah itu materi, konten yang saya sampaikan itu bisa diterima, bisa dipahami, dimengerti oleh anak-anak atau tidak. Apakah demikian? Atau seperti satu slide yang bisa saya tunjukkan, boleh tolong Pak Agus. Terus, ya, slide ini menunjukkan saudara ada satu guru wanita yang meskipun tentu di dalam masa pandemi, terus dia juga mengalami dampaknya, kesulitannya sebagai guru, mengajar anak-anak secara online, daring, tetapi dia melakukannya secara totalitas. Dengan cara apa? Boleh perlihatkan Pak Agus gambarnya. Yaitu dia terus, ya ini kesulitan tentu waktu PJJ ya, kita gergetan begitu. Kesulitan-kesulitan yang kita alami tentu kita harus pahami. Tapi saudara, mari kita lihat bahwa dia mengenakan pakaian adat hanya supaya anak-anak yang sedang diajar itu boleh melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan pakaian adat dari daerah ini, misalnya dari daerah itu. Lalu kemudian dia tunjukkan detail dari pernik-pernik yang ada di dalam pakaian adat itu. Totalitas. Jadi bukan hanya dengan gambar, tetapi dia menjadikan dirinya gambar itu sendiri. Menjadi tempat untuk memperagakan apa yang dia ajarkan. Itulah totalitas. Dan itulah yang dilakukan Maria di dalam dia memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, yang terakhir, yaitu bahwa dari isi nyanyian Magnificat ini, saudara, seluruhnya kalau saudara perhatikan, itu bicara tentang Allah. Hanya Allah semata-mata dan karyanya yang Maria imani, pahami, dan bahkan alami secara pribadi. Allah yang seperti apa, saudara? Allah yang adalah Allah yang memperhatikan orang yang dianggap tidak layak. Dan Maria menyadari hal itu. Dia bukan siapa-siapa, dan dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan, tetapi dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita, menjadi ibu, melahirkan bayi Yesus. Saudara, ini tentu bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang istimewa, bahkan teramat istimewa buat hidup Maria. Dari dia sendiri yang merasa tidak layak, saudara, tetapi diangkat begitu rupa, dipercayakan oleh Allah sendiri untuk menjadi ibu dari Yesus. Namun hal itu, saudara, bukan berarti kemudian menjadikan Maria lupa diri, lalu menjadi congkak, menjadi sombong. Melainkan dia tetap dengan kesadaran bahwa sesungguhnya dia tidak layak. Tapi Allah yang melayakkan. Sehingga dia kemudian merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Maria itu. Dengan mengatakan sesungguhnya jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam hidupku. Karena aku ini
sesungguhnya hanya hamba. Susah inilah yang dikatakan oleh Maria di dalam pujian Magnificat ini. Lalu yang kedua, bahwa Allah juga menyatakan anugerah pemeliharaannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan Maria pun mengalami ini di dalam kehidupannya secara pribadi. Yaitu bagaimana meskipun dia belum betul-betul menikah dengan Yusuf tunangan, tapi karena memang dia harus mengandung karena Roh Kudus, maka tentu saja saudara perlu ada campur tangan Tuhan untuk memelihara, menjaga, melindungi Maria ini supaya dia tetap bisa berjalan mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan untuk menjadi ibu dari bayi Yesus, melahirkan Yesus itu. Saudara, pemeliharaan Tuhan tentu bukan hanya sekedar hal-hal yang jasmani sifatnya, tapi juga tentu pemeliharaan Tuhan termasuk juga bagaimana Tuhan menjaga, melindungi hamba-hambanya, orang-orang yang takut akan Dia. Dan itu yang sudah dialami oleh Maria. Dan yang ketiga, Maria juga melihat, mengaminkan, mengimani juga, mengalami secara pribadi bahwa Allah adalah Allah yang berpegang kepada janji. Secara konfirmasi sekali dari Elizabeth itu membuktikan bahwa Allah tidak sekedar hanya menyatakan rancangan dan kehendaknya bagi Maria, tetapi Allah juga membuktikan hal itu, membuktikan kepada Maria bahwa Allah itu setia dengan apa yang dikatakan, disampaikan kepada Maria melalui Gabriel. Susah, bukankah itu juga yang dipahami oleh Paulus ketika dia menuliskan di dalam surat 2 Timotius 2 ayat yang 13. Jika kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Kenapa saudara? Karena Allah tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Susah, itulah yang diyakini oleh Maria. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan tentu berbeda satu sama lain. Termasuk juga berbeda dengan Maria tentunya. Tetapi cara Maria memuliakan Tuhan tentu bisa juga kita teladani, yakni mengaminkan dan mengimani serta mentaati tugas panggilan kita sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, bagi kemuliaannya. Dan yakinlah, jerih payah kita bagi Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Amin. Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di dalam momen Natal bersama guru-guru dan karyawan serta badan pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara melalui apa yang kami renungkan, melalui kehidupan seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, yaitu Maria. Dan biarlah itu juga boleh menjadi refleksi bagi kami di dalam kami memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus. Di momen Natal pada Desember 2020 ini. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi Tuhan, biarlah kami berpegang kepada apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Menjadi rancangan dan kehendak Tuhan. Bahwa ketika kami mengaminkan dan mengimani serta mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Bagi panggilan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai badan pengurus. Biarlah ketika kami menjalani semuanya itu. Apa yang Tuhan nyatakan buat Maria. Biar itu juga menjadi hal yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih untuk firman-Nya. Saat ini, mari kita akan mengikuti prosesi penyalaan lilin Natal yang akan diiringi dengan lagu pujian Oh Holy Night. Oh, holy night, the sorrow brought me suddenly. This is the night of our dear Savior. Kadang-kadang sambil Natal sekolah ya. The weary world rejoices for yonder place, a new and glorious morn. For your need, oh, hear the angel voice. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. For your need, oh, hear the angel voice. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Penyalaan lilin yang pertama oleh Bapak Direktur SKK, Bapak Pendeta Widiantoyo, MTK. Selanjutnya, selanjutnya dari Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang kepada Bapak Woli Tahir. Lilin yang ketiga, Rohani Wan Jakarta, kepada Ketua Panitia Natal dari Koordinator Lokasi SKK Jakarta, Ibu Ongila. Selanjutnya yang kelima, dan kepada para kepala sekolah. Kami juga mengundang Bapak Ibu karyawan yang berada di rumah saat ini untuk menyalakan lilin Natal kita yang sudah dibagikan.
Tuhan telah memilih kita sebagai mitra dalam pelayanan untuk kemuliaan namanya. Mari dengan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita mau dipakainya, hidup mengikuti firman-Nya, taat dan setia. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 213.
penutup akan dilayani oleh Ibu Lelawana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami saat ini mengucap syukur kepadamu, oleh karena kami mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami bersyukur, kami boleh bersama-sama menikmati ibadah Natal Yayasan Kristen Ketapang. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Dan seluruh rangkaian acara kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong dan bagaimana Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan bila di hari-hari ke depan, kami semakin memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menyelamatkan kami dan memelihara hidup kami. Dan kami memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Miss Monica, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Kebaktian Natal kita pada hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya, Miss Monica? Pastinya sukacita, karena tadi sudah dipenuhi dengan berkat-berkat rohani, dan Tuhan juga pasti akan memberikan berkat-berkat jasmani, Pak, sebentar lagi nih kayaknya. Amin. Ya. Dan kita sebelum kita menikmati segala sesuatu hari ini, mari kita juga akan mengangkat pujian. Mary's Go-Child. Silakan. Ya, Miss Monik. Tepuk tangan dulu, Pak. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Iya, sungguh rasanya itu merayakan Natal di masa pandemi itu sesuatu banget deh, Miss Monik. Ya, sesuatu banget. Kita bisa kumpul di sini ya, di studio ada beberapa orang teman-teman kita. Itu rasanya lengkap, Pak. Kita kangen juga dengan teman-teman kita, ya. Sudah lama nggak ketemu satu sama lain. Benar. Dan kita ketemu saat ini masih di Zoom, ya. Iya. Tetapi puji Tuhan, kita tetap dalam keadaan sehat. Iya, tiba-tiba sebelum kita berbagi, tadi ada kan tadi berkat jasmani ya Pak, ya. Nggak lupa ya. Iya. Yayasan ingat loh sama guru-gurunya. Pastinya, Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang sangat support terhadap pelayanan sekolah ini. Ya. Karena itu kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang. Kepada Bapak Boy Tarliman, kami persilakan. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi Bapak. Terima kasih sudah melakukan semua persiapan ini. Saya melihatnya luar biasa.
tidak gampang menyiapkan segala sesuatu seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Salam sejahtera sebelumnya kepada semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari BP ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu, seluruh guru dan karyawan Sekolah Kristen Ketapang yang sudah melewati setahun lagi, tidak terasa, terutama 9 bulan terakhir kita harus menghadapi masa yang tidak ringan, masa pandemi ini. Tapi justru di dalam kesulitan yang harus kita hadapi, semakin bercahaya kemuliaan Tuhan. Karena kita bisa merasakan semakin banyak keajaiban, pimpinan Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Kami juga sungguh berterima kasih kepada Bapak Ibu, guru dan karyawan yang boleh berempati dengan kondisi pandemi ini, sehingga kita semua boleh sama-sama membangun SKK agar tetap eksis, agar SKK tetap jadi kepanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, karena SKK adalah milik Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Boy Tarliman, sungguh satu pesan yang Natal ya, pesan Natal yang singkat. Memberikan dukungan kepada kami. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, wah ini ya kayaknya acara-acara yang ditunggu ini. Bapak Ibu sudah siap di rumah, jangan kemana-mana dulu. Makan. Wah ya, sebentar atau lagi. kita boleh dengar dulu suaranya yang di rumah, mungkin mic-nya boleh. Ya, boleh. Kan ada yang mau. Gitu ya. Iya. Kamu di sini nggak tegang ya? Iya. Ya kan kita mau berbagi sesuatu ya. Iya. Sudah siap? Pasang telinganya. Sudah siap menerima berkat Tuhan? Amin. Oke. Tepuk tangan dong dari studio dulu. Miss Monik, kira-kira berkahnya itu ada berapa sih jumlahnya yang mau dibagi hari ini? Kalau saya kasih tahu, nanti pada kaget Pak. Oh, karena banyak. Oh, iya. Saya kira kaget itu karena mungkin cuma 2, 3 begitu ya. Banyak soalnya. Banyak ya. Iya. Oke. Mau kita akan bagikan ya, ada betul. 3 putaran. Ya, akan ada 3 putaran. Jadi kalau di putaran pertama belum dapat, jangan khawatir. Berdoa ya. Doanya. Yang belum berdoa nanti berdoa lagi ya Pak. Iya betul. Oke, sudah siap Pak Agus dari studio 1? Ya, Pak. Mudah-mudahan. Oh kita juga kebagian dong. Oh. Masa kita kalau operator kita sini kebagian dong ya. Kalau berkat nggak salah alamat Pak. Berkat tidak pernah salah alamat. Berkat tidak pernah salah. Jadi semua dapat berkat. Ya, untuk putaran pertama ini kita akan putar 6 ya, 6 gimana ya? 6. Wheel of Fortune-nya ya, Wheel of Fortune-nya kita bagi untuk SKK Jakarta 6 nomor pertama. Silakan Pak Agus. Silakan musik boleh? Ada musiknya? Oke. Diputar. Ya, permulaan yang bagus ya. Selamat kepada Ibu Teni. Iya. Pak Agus ya kerjasama kan sama Bu Teni kan? Ini nggak ada Pak, ini nggak boleh Pak. Tidak boleh. Ini jujur. Ya, karena dia berputar ya. Memang buat Bu Teni. Oke. Ya, silakan yang kedua Pak. Yang kedua. Kenapa Pak? Yang kedua. Pak Paulus, bukan? Pak Paulus. Christina MTS. Yeay. Oke, Ibu Christina ya. Christina. Ya. MTS. Oke. Yang ketiga.
Yang ketiga makin tegang. Musiknya boleh intensitasnya makin tegang. Bu Elisa. Oke, selamat. Selamat Bu Elisa. Mungkin saat ini nanti terakhir guru-guru ya Pak. Ini stop ya. Udah kan 3 doang? Hah? Lanjut? Lanjut Pak. Sampai 6 Pak, sampai 6. Oh, sampai 6. Nggak bosan kan Pak mutarnya Pak? Enggak. Ini Mas Wal ya? Gabriela Susana. Ibu Gabriela Susana. Selamat kepada Ibu Gabriela. Oke, next yang ke-5. Ya, berikutnya. Musik. Kehabisan musik. Yang ke-6. Satu lagi. Tidak dulu ya. Berkat sudah pernah salah ya. Berkat buat Pak Agus. Yang terakhir dari saya. Bu Eli. Ibu Eli. Oke, sudah 6. Yang dari Jakarta sudah 6. Sebelum ke Cibubur, boleh kasih bocoran nggak Mana sih? dulu? Surprise-nya ya. Saya juga nggak tahu. Saya tidak ada bocor-bocoran. Kenapa saya juga nggak tahu. Apalagi Iya, apalagi seember ya. Oke. Jadi ini benar-benar kejutan. Ya, kejutan akhir tahun ya Pak. Terus nanti ngambilnya kemana? Ya, kemana ya Pak ya? Oke, nanti di chat ya nanti di chat roomnya Pak Agus akan menuliskan kepada nomor berikut ini. Ada yang di SKK Jakarta, ada yang ganteng Pak. Iya, Arif. ada. Cibubur juga ada Di yang chat. ganteng Pak Christian. Nanti catat nomornya Bapak Ibu ya. Sudah di chat. Sudah di chat. Silakan Bapak Ibu lihat. Iya. Selanjutnya kita pindah ke Cibubur. Yang pertama Pak Agus. Biasanya pemain musik biasanya. Oke. Pasti berkat untuk yang membutuhkan ini ya Pak. Sebuah butuh ya. Silakan Pak Agus. Mesinnya mesinnya macet ya. Bagus. Musik. Iya. Tutik Feriwat Ganti. Ya itu. Selamat kepada Ibu Tuti. Terima kasih sama Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, ini sudah dari SD, mungkin berikutnya dari TK, SMP, SMA, sekretariat, ya juga. Sri, Ibu Sri. Selamat kepada Ibu Muji. Bu Sri Muji. Yang ketiga. Ini sudah SD, sudah TK, ini kayaknya sekarang sudah lebih merata ya Pak ya? Hujan merata, hujan berkat merata. Yeay. Ibu Meti. Meti. Puji Tuhan. Makanya Meti siapa ini? Merata ya. Meti Pak. Hujan berkat merata. Yang keempat. Iya ada. Tema nih kayaknya. Tema jangan-jangan ya. Christian Dermawan ya. Christian Dermawan.
Karena telat masuk yang dapat. Yang keberapa nih udah? 5. Kelima, Bapak Ibu. Yang kelima. Semua deg-degan, kayaknya dia saya kasih bubur ini. Irmina, Ibu Irmina. Persaingan ketat ya. Oke, sudah 2. Merata-merata. Yang terakhir. Yang ke-6. Miss Oni ya. Adil ya, merata. Oke, sudah. Pembangunan merata. Iya. Oke. Selanjutnya Miss Monica. Ya, sebelum kita lanjut ke door prize yang masih banyak lagi, ya, hadiahnya semakin bagus loh Pak. Bagian kedua ini semakin bagus, meningkat. Dan kita sekarang akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Direktur SKK. Silakan Pak. Ya. Silakan kepada Bapak Widianto Yong. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita akan akhiri tahun 2020 dan di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih untuk kerjasama, terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kita jalani bersama-sama di dalam 1 tahun ini. Tentu saja bukan situasi yang mudah karena ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini bahwa bersama-sama kita bisa menghadapi dan melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan tentunya. Dan atas nama keluarga juga, saya dan keluarga ingin menyampaikan selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua hari ini dan sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Widianto. Kiranya itu pesan Natal yang kita bisa lakukan untuk di tahun ini. Selanjutnya Miss Monik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Berkatnya ini Desember ini loh Pak. Desember kan sekarang Pak. Musim hujan. Ya, musim hujan. Jadi hujannya juga berkat banyak Pak. Karena tahun 2020 ini hanya cuma ada 4 bulan Pak. Iya ya. Iya, Januari, Februari, Corona, Desember. Iya. Nah, ya. Jadi Desember memang banyak berkat. Siap-siap Bapak Ibu door prize-nya bagian yang kedua. Kita mulai lagi dari Jakarta. Nomor putaran yang ke-7 sampai yang ke-13. Nomor 7 sampai 13. Silakan Pak Agus. Yang SKK 3 dulu ya. Oh, SKK 3 dulu. Oh, boleh. Boleh ya, KK 3 dulu aja ya, karena saya belum. Baik. SKK Cibubur nomor 7. Bentar. Siapa ini? Oke. Salah satu pemusik. KK 3. Apa yang tidak pernah terpikirkan biasanya Tuhan sediakan, Pak. Betul. Miss Yohanita. Memang tangganya bagus ya TK. Nah, sekarang lagi SD kan boleh berharap. SD. Berapa banyak? SD. Ini satu nih.
Ibu Maria. Dwi Wijayanti. Selamat. Rata, oi. Yang ketiga, Pak Agus. Yang ketiga. Tambah tegang loh, Pak. Tegang ya? Iya kan? Apalagi kalau sinyalnya ada gitu ya. Bu Teti. Bu Teti Deborah. Sampai 7 ya? Makasih ya Pak Agus. Ya, siap Bu Teti. Oke, yang keempat. Yang keempat ya, Bu Maratur. Yang keempat. Di putaran yang kedua ini ada 7 ya? Ya. Oh, ada 7. Putaran kedua Siap. ada 7 door prize ya, Ada Pak? 7 door prize. Keempat. Ya, ini keempat. Sempurna ini. Ya, 7. Ibu Ruth. Kulistowati. Selamat kepada Ibu Ruth. Yang kelima. Yang kelima. Kelima, masih ada 6 dan 7, masih ada 2 lagi. Ibu Agustina Vinastuningrum. Hadir ya. Kalau saya bilang SMP, Merata. Betul ya. Yang keenam. Yang keenam. Merata banget ya. Bapak Malvin Sinurat. Selamat kepada Pak Malvin. Oke, yang ke-7. Yang ke-7 ya. Sini. Yang terakhir, yang ke-7. Ada lagi? Siapa ini? Siapa ya? Sinyalnya kok agak Ibu Adriani, ST. Sudah ya Pak Marator? Iya. Oke. Karena jumlah muridnya juga lebih banyak kan? Sudah ya? Jumlah murid SD juga lebih banyak. Oh iya, jumlah murid SD banyak ya, jadi berpakai banyak. Oke. Kita pindah ke Jakarta. Silakan Pak Agus. Putaran kedua, nomor 1. Jakarta. Kalau Jakarta ini feeling Miss Monik SD, SMP, TK, SMA. Supaya saya doakan juga merata ya Pak. Merata ya. Ya. Jadi semuanya dapat. Silakan Pak Agus. Oke, sebentar. Ini yang Jakarta. Siapa dia? Oh, siapa dia? Siapa Pak Jongki. Oke. Pertanyaan buat Pak Jongki. Yang kedua. Banyak. Jakarta. Dari SD. Bu Dewi nih. Siapa? Bu Dewi Rumintang. Selamat kepada Bu Dewi. Yang ketiga. Bu Eli tadi udah ya? Oh, Bu Eli tadi udah ya? Bu Eli tadi sudah. Bu Eli tadi udah dapat. Saya ulang lagi ya. Tadi sudah Pak ya? Ya, ini sudah. Saya remove. Saya ulang lagi yang ketiga nih. Oke. Oke, berarti masih yang ketiga ya? Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Tada. Yeay. Ibu Susana Limin. Lause ya, Lause. Lause ya, oke. Selamat Lause. Oke, yang
Keempat. 5 ya. Keempat bagus. Oh 4 ya, ini 4 ya. Oh Teni lagi, Bu Teni. Ini tadi udah ya. Saya remove lagi. Teni lagi. Cancel. Ya. Yang keempat. Yang keempat. Ibu Herlin. Ibu Herlin. Ya, selamat kepada Ibu Herlin. Yang keempat. Yang kelima. Ya. Ya, Wan. Sudah ada yang history. Bu Evalin Esther Iren. TK ya. Ya, TK ya. Dari TK. Udah habis ya? Udah 6 ya? Berapa? Baru 5. 5. Sekarang yang ke-6, Pak. Oh ya, ke yang 6. Ya, ada 2 lagi. Jangan berhenti berharap Bapak Ibu. Tetap berdoa. Ibu Amelia Magdalena. Amelia Magdalena. Yang terakhir yang ke-7. Satu lagi. Oke, yang terakhir siap-siap Bapak Ibu. Kita hadiah utama. Ya, hadiah utama. Belum. Wah, Ibu Foni nih. Siapa? Ibu Foni Esther. Ibu Foni. Selamat Bu Foni. Selamat Ibu Foni. Ya, si Bu Foni dikit lagi padahal ya. Kedua Terima sudah. kasih Pak Agus, Pengaratur. Ya, ya, putaran kedua sudah selesai. Sebelum kita ke kata sambutan, ada sesuatu yang gitu ya. Apa tuh Pak? Pokoknya gitu. Gitu apa? Kalau orang sibuk, banyak urusan gitu masih sempat nyanyi, itu apa namanya? Gitu ya. Oke. Mari kita saksikan, kita ikuti pujian dari head office. Iya. Silakan. Masih bisa dengar. Kita ikuti pujian berikut ini dari head office. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white. Ya, Miss Monik. Luar Itu biasa ya. luar biasa ya rekamannya ya. Iya, saya biasanya lihat Pak Andres itu megangnya laptop. Laptop ya. Tapi saya lihat dia megang gitar. Pulu-pulu. Baru sekali. Wah, terus kalau Pak Paulus? Paulus biasanya juga megangnya komputer. Sama sound segala Iya, macam ya. betul. Kabel-kabel segala macam sama komputer ya. Terus Pak Agus juga ya. Ada, Bakat terpendam ya. ada seni musiknya ya, ada Iya. seni indahnya ya. Terus dipoles juga dengan vintage-vintage gitu ya. Keren, keren. Cover lagunya Pak. Oke. Terima kasih. Oke, latihannya di malam hari. Ya, ada waktu pokoknya untuk sedia Tuhan ya Pak. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal kepada Ibu Om Lilan. Dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kebaktian Natal sudah berlangsung dengan baik dan lancar, walaupun dan pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang, Pak Boy Tarliman, kepada yang terhormat Pak Widian Toyong, Direktur Sekolah Kristen Ketapang, kepada yang terhormat Bu Syana, Kepala Admin, kepada yang terhormat Bu Reli, Rohaniwan Sekolah, kepada yang terhormat Bu Lela, Bidang Kerohanian, kepada yang terhormat Pak Andreas, Bidang Pendidikan, kepada yang terhormat Bu Ratna, Koordinator Lokasi Sekolah Kristen Ketapang Cibubur, kepada yang terhormat para kepala sekolah, guru, dan karyawan Sekolah Kristen Ketapang, Jakarta dan Cibubur, kepada yang terhormat para undangan, kepada yang terhormat Ibu Sari mewakili Komite Sekolah Kristen Ketapang Jakarta, kepada yang terhormat Ibu Ika, Ketua Komite Sekolah Kristen Ketapang Cibubur, dan semua yang hadir. Terima kasih untuk mengikuti kebaktian Natal guru karyawan secara virtual. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam persiapan untuk acara Natal ini, baik dari panitia acara, Paduan Suara Sekolah Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur, tim multimedia, Pak Agus, Pak Paulus, Bu Teni, dan teman-teman, dan tim musik, Pak J, dan yang lain-lainnya juga teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Dan inilah Natal pertama yang kita lakukan secara virtual, namun tidak mengurangi arti Natal dalam hidup kita. Kiranya kasih, damai, dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Marilah kita pergi dulu ya, Mas. memuliakan Tuhan. Seperti Maskernya ada, Mas. kita Natal ini. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Om Lilan. Karena Natal ini membawa sukacita bagi kita semuanya. Selanjutnya Miss Monik, kita tiba di ya, ini di penghujung acara. Penghujung acara ya, di putaran ketiga, putaran terakhir. Putaran ketiga dan terakhir, pasti hadiahnya tadi saya dibilang Pak. Lebih ya. besar. Lebih besar. Lebih besar bukan berarti ukurannya selalu harus besar ya. Bisa mungkin nilainya seperti itu. Nilainya, ya. Tapi apapun itu, kita tetap bersuka cita. Nah, karena itu lebih besar nilainya, tetapi untuk jumlahnya lebih sedikit. Jadi lebih sedikit ya. Oke. Nah, kita berdoa lagi ya Pak. Berdoa lagi ya, kita berdoa ya. Oke. Nah, kita akan mulai dari SKK Jakarta yang untuk putaran ketiga ini hanya ada 3. 3 untuk Jakarta dan 3 untuk Cibubur. Silakan Pak Agus yang pertama. Oke, yang pertama. Jauh.
Mudah-mudahan yang membutuhkan juga. Mudah-mudahan. Pasti yang dibutuhkan. Ibu Stefani Novi Gracela. Selamat kepada Ibu Stefani. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Pak Albertus. Selamat kepada Pak Albertus. Yang terakhir untuk Jakarta. Yang terakhir ya. Oke, coba. Pak Eda. Selamat Pak Eda. Selamat ya. Semua sudah dapat. Tinggal ambil di Sekretariat SKK Jakarta dengan Bapak Arif. Nah, untuk yang Cibubur, kita putar. Satu. Putar bagus. Ya. Ya, siapa dia? Saya? Saya. Yang SKK 3, yang pertama. Yang pertama untuk Cibubur. Iya. Diputar. Hadiah itu biar bagaimanapun menyenangkan ya Pak. Sangat menyenangkan. Ibu Salmia Simalene. Oke, yang kedua. Yang kedua. Apa saya masih boleh berharap? Boleh. Oh, boleh. Harapan selalu ada. Sampai terakhir. Ibu Agus Farida. Ibu Agus Farida. Selamat Bu Farida. Selamat Bu Farida. Oh, Bu Farida mau maju? Selamat Bu Farida. Farida ada di sini ya. Di belakang layar. Yang terakhir ya. Terakhir. Terakhir. Aduh, siapa ya? Iya. Satu kesempatan ini. Ibu Elizabeth. Oke. Selamat semuanya teman-teman. Oke. Oke. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Selamat Pak semua Agus. Bapak Ibu. Putarkan doornya. Oke. Sudah lega ya, Miss Monica? Ya, sudah lega walaupun saya nggak dapat, tapi tetap sukacita bagi teman-teman semua. Berbagilah berkat kepada semua orang, terlebih di masa Natal ini dan di masa pandemi ini. Iya. Oke, ada sesuatu yang tidak boleh kita lewatkan. Iya, betul. Terakhir jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu. Kita dengarkan pengumuman dari Ibu Shane Winata. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Selamat siang Bu. Pada kesempatan ini saya selaku Kabid Admin yang membawahi bidang HRD bermaksud mengumumkan dua hal. Yaitu pertama bahwa kami telah menerima surat pengunduran diri sebagai guru dan karyawan SKK atas nama Bapak Petra Adianto dan Bapak Mergus Diantika per akhir Desember ini. Selaku pimpinan langsung dari Pak Mergus, sungguh saya sangat bersyukur bahwa kami pernah bekerja sama dengan baik sekali di dalam tim HO. Beliau adalah staf yang penuh integritas dan dedikasi dalam bekerja. Semua hal yang dikerjakan selalu baik dan karena dikerjakan dengan hati. Begitu pula dengan Pak Petra. Beliau adalah salah satu guru yang dicintai oleh para siswanya. Telaten dalam memberikan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Petra dan Pak Mergus untuk segala yang telah dilakukan bagi SKK. Kami berharap Pak Petra dan Pak Mergus terus berkarya di tempat yang baru nanti, terus maju di dalam Tuhan. Hal kedua yang perlu saya sampaikan juga, bahwa dalam beberapa waktu ini, melalui proses rekrutmen, kami telah menerima Ibu Ripka Juliana Surbekti, yang akan mengisi guru BK di SMP SKK 1 Jakarta, dan Bapak Mayfel Redal Morai sebagai Staff Surplus Purchasing di Head Office. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SKK.
Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik ke depannya demi kemajuan pelayanan Tuhan di SKK. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk semuanya. Dan untuk menambah semarak Natal tahun ini, dari yayasan juga ingin memberikan kenang-kenangan Natal bagi semua guru karyawan. Silakan diambil di sekretariat. Terima kasih semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Ibu Sharon untuk pengumumannya. Ya, acara kita sudah berakhir, tetapi sukacita Natal tidak pernah berakhir di hati kita masing-masing. Kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan ingat 3M apa? Jaga, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dimanapun dan kemanapun kita pergi, ingat 3M tersebut. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke. Kita akan bernyanyi lagu Paris Bongai. I will miss you. Maratur. Happy birthday Pak Maratur. Selamat tahun baru. Selamat Natal tahun baru, Bapak-bapak Ibu. Semua sehat semua. Nggak ada sesi foto ini Pak Agus. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Pada keluar semua ini. Dari kelas
Iya Pak Agus, sesi foto Pak. Udah telat Bu Teti, udah pada keluar. Oh ya. Ayam. Ya,